Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Pada kesempatan ini kita mau mendengarkan firman Yahweh. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, di saat ini kami bersyukur Engkau masih memberikan kami kuat sehat di minggu yang keempat ini. Atas anugerah-Mu kami juga masih tetap hidup sampai hari ini. Dan saat ini kami mau dengarkan firman-Mu. Roh Kudus surapi kami agar kami mendapatkan kekuatan baru melalui firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini saya akan membawakan firman Yahweh yang terambil dari Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-27 sampai dengan 31. Matius pasal 9 ayat 27 sampai 31 yang berbunyi demikian. Menyembuhkan orang buta. Dan sementara Yesus melintas dari sana, 2 orang buta mengikutinya dengan berteriak-teriak dan berkata, "Berilah kami kemurahan ya putra Daud." Dan setelah tiba di sebuah rumah, orang-orang buta itu mendatanginya dan Yesus berkata kepada mereka, "Kamu percaya bahwa aku sanggup melakukan hal ini?" Mereka berkata kepadanya, "Ya Tuhan." Kemudian dia menjamah mata mereka sambil berkata, "Sesuai dengan imanmu terjadilah padamu." Dan terbukalah mata mereka. Dan Yesus memerintahkan mereka dengan tegas, katanya, "Perhatikanlah, janganlah biarkan seorang pun mengetahuinya." Akan tetapi setelah keluar mereka menyebarluaskan dia di seluruh negeri itu. Demikianlah pembacaan firman Yahweh. Berbahagia kita yang mendengar serta yang mau memelihara dalam hati kita. Dari peristiwa ini kita perhatikan tadi ada 2 orang buta yang mereka sudah lama mengalami hal yang sama. Dia butuh mujizat agar mata mereka dapat melihat. Dan mereka tahu yang bisa membuat mujizat itu adalah Tuhan Yesus. Itu sebabnya dikatakan tadi, "Berilah kami kemurahan ya putra Daud." Ya. Dan pertanyaan daripada Tuhan Yesus tadi, "Kamu percaya bahwa aku sanggup melakukan hal ini?" Nah, mereka ditanya dengan jelas. Mereka menjawab, mereka berkata kepadanya, "Iya Tuhan." Dia percaya bahwa Tuhan Yesus bisa membuat mujizat. Hari ini temanya yang saya berikan kepada kita semua adalah mujizat masih ada bagimu. Sekali lagi, mujizat masih ada bagimu. Di zaman sekarang ini, zaman yang serba susah, orang hanya berpikir kesusahan, kesulitan, jalan buntu, kebingungan, karena situasinya memang terjadi sedemikian. Tetapi sebagai anak-anak daripada Elohim, harusnya kita memiliki iman yang teguh. Apapun yang sedang terjadi, kita tetap yakin masih ada mujizat bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Nah, pada kesempatan ini saya akan pertegaskan apa yang harus kita lakukan agar kita mengalami mujizat. Sekali lagi, apa yang harus kita lakukan agar kita mengalami mujizat. Yang pertama-tama, berkata-katalah dengan bahasa iman. Sekali lagi, berkata-katalah dengan bahasa iman. Yang kedua, bertindaklah dengan imanmu. Sekali lagi, bertindak atau melangkah dengan imanmu. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-9, di ayat yang ke-20 dan 21, kita perhatikan di sini Matius pasal 9, 20 dan 21. "Dan lihatlah seorang wanita yang menderita pendarahan 12 tahun dengan mendekati dari belakang, ia menjamah ujung jubahnya,
sebab ia berkata kepada dirinya sendiri, "Kalau saja aku dapat menjamah jubahnya, aku akan sembuh." Dan Yesus setelah berpaling dan memandangi dia berkata, "Teguhkanlah hatimu, nak, imanmu telah menyembuhkan engkau." Dan sejak saat itu sembuhlah wanita itu. Kita perhatikan di sini, wanita itu berkata dengan bahasa iman, "Asal kujamah saja jubahnya, aku pasti sembuh." Iman dia itu, dia langkahkan, bukan diam. Saya percaya Tuhan Yesus dapat menyembuhkan saya, tapi dia diam saja, tidak. Tetapi dia berkata, "Asal kujamah saja jubahnya, aku pasti sembuh." Setelah dia berkata demikian, dia bertindak dengan iman, melangkah mendatangi Tuhan Yesus itu. Maka kita lihat, dia yang sudah sakit selama 12 tahun sakit pendarahan, secara akal pikiran nggak mungkin bisa sembuh. Kalau dalam Lukas pasal 8 dikatakan bahwa wanita ini sudah menghabiskan banyak uang ke tabib, ke tempat perobatan yang lain, tapi tidak mengalami mujizat. Tapi kita lihat hanya dalam sekejap mata, perempuan ini mengalami mujizat. Sebab apa? Perkataannya dengan bahasa iman. Asal kujamah saja jubahnya. Yang kedua, dia bertindak dengan iman. Nah, kita di zaman sekarang ini banyak memperkatakan bukan bahasa iman, tapi justru bahasa yang membunuh iman. Aduh, gimana ya besok ya? Aduh, gimana ya usahaku ya? Aduh, gimana ya tugasku? Aduh, semua aduh-aduhan itu bukan bahasa iman, itu justru bahasa yang membunuh imanmu, melemahkan imanmu. Apalagi untuk bertindak, bahasanya saja sudah nggak bahasa iman, apalagi tindakannya. Mau ngerjain sesuatu, mau belajar malas-malas, mau buka warung malas-malas, mau pergi kerja malas-malas. Karena apa? Jangan-jangan nanti aku kalau keluar kena corona. Sekarang di mana-mana zona merah, zona merah. Aduh, gimana ya? Apakah aku bisa dijagai? Apakah aku bisa tidak tertular? Ini sudah lawan daripada bahasa iman. Jadi mari kita mulai belajar supaya terjadi mujizat bagi kita. Berkatalah dengan bahasa iman. Yang kedua, bertindak dengan iman. Yang ketiga, harus yakin kepada perkataan Yesus itu. Sekali lagi, harus yakin kepada perkataan Yesus. Apa yang dia katakan itu pasti terjadi. Di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 18 yang berbeda demikian, dan seraya mendekat Yesus berbicara kepada mereka sambil berkata, "Segala otoritas di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku." Itu pernyataan dari Tuhan Yesus. Segala otoritas di surga di bumi sudah diberikan kepada dia. Jadi kalau engkau percaya kepada dia, perkataan dia, apa yang tidak mungkin semua menjadi mungkin. Jadi jangan sampai kita berkata, "Ya, zaman sekarang mah zaman susah atuh." Iya, itu bahasa dunia. Tapi kalau engkau memiliki iman kepada Tuhan Yesus dan Yesus hidup dalam engkau dalam hidup dalam Yesus, maka engkau harus percaya kepada perkataan daripada Tuhan Yesus itu. Di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 5-8 dikatakan demikian, ada seorang perwira mengatakan, ya, "Hambaku sedang sakit parah." Jadi dia memohon kepada Tuhan Yesus, "Katakan sepatah kata, maka hambaku itu sembuh. Engkau tidak perlu datang ke rumahku, tapi katakan saja sepatah kata." Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang 10, "Aku belum pernah menemukan iman seperti ini di tengah-tengah orang Yahudi." Dan di ayat yang ke-13, "Pergilah, maka sesuai dengan perkataan maka terjadi." Maka dia pergi, saat itu juga hambanya perwira itu sembuh. Kita perhatikan di sini,
apa yang dikatakan oleh Yosua itu bukan sekedar omong kosong tapi terjadi. Maka yakinlah kalau engkau mendengar perkataan Yosua, engkau pasti sembuh, yakin sembuh. Aku memelihara engkau, menjaga engkau, memberikan makan minum pakaian kepadamu, yakin engkau, karena itu perkataan Tuhan Yosua. Nah, yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan supaya terjadi mujizat? Beritahukan apa persoalanmu kepada Tuhan Yesus itu. Apa masalahmu? Dia tahu, dia serba tahu apa masalah kita. Tapi dia ingin supaya engkau memberitahukan apa kesulitanmu. Yang kelima, yaitu bahwa apa yang disuruhnya kerjakan. Ya, apa yang disuruhnya kerjakan. Kita tahu peristiwa perkawinan Kana ketika mereka kehabisan anggur. Maria ibunya berkata, mereka kehabisan anggur. Jadi Maria tahu persis, dia tempat mengutarakan persoalan ini bukan kepada pemimpin pesta, tapi kepada Tuhan Yesus. Mereka kehabisan anggur. Ya, wanita, apa yang harus aku lakukan waktuku belum tiba? Nah, Maria berkata, kerjakan apa yang disuruhnya. Jadi yakin penuh kepada Tuhan Yesus, apa yang dikerjakannya, apa yang dibuatnya. Dialah pembuat mujizat dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi di sini kita perhatikan, beritahukan masalahmu dan yakin dia bisa membuat mujizat. Ketika perkawinan di Kana, mereka kehabisan anggur, dia bisa mengubah air biasa menjadi anggur. Itu mujizat yang luar biasa. Pembuatan anggur itu butuh berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tapi ketika Tuhan Yesus mengatakan, isi bak ini, setelah diisi udah penuh, katanya, ceduk. Maka tiba-tiba air biasa itu berubah menjadi anggur. Kenapa bisa terjadi mujizat? Maria memberitahukan apa yang sedang terjadi. Hari-hari ini, apa masalahmu, apa kesulitanmu, apa pergumulanmu, gak usah kau cerita sama orang, gak usah kamu mengeluh sama orang. Orang tidak beri jawaban yang pasti kepadamu, atau mungkin melemahkan imanmu. Tapi ketika engkau bercerita, mengutarakan persoalan hidupmu kepada Tuhan Yesus, dia tahu benar apa yang sedang kau alami. Oleh karena itu, jangan ragukan kuasanya. Kalau dia punya otoritas di surga dan di bumi, maka dia bisa mengendalikan segala persoalan hidupmu, membuat mujizatmu. Seperti orang buta tadi, begitu mereka memohon, saat itu juga mereka mengalami mujizat. Perempuan yang sakit pendarahan juga, begitu dia melangkah, terjadi mujizat. Perkawinan di Kana kehabisan anggur, mereka disuruh menuangi bak itu dengan air, tiba-tiba air berubah menjadi anggur. Saat ini, kau sedang kesulitan apa? Kau sedang kebingungan apa? Kau sedang mengalami kendala apa? Yakinlah engkau, ada Tuhan Yesus yang punya otoritas di surga dan di bumi yang bisa membuat mujizat kepadamu. Yang penting engkau melangkah kepada dengan iman, bertindak dengan iman, dan harus yakin kepada perkataan Yesus itu. Beritahukan apa masalahmu, percayalah dia sanggup membuat mujizat bagimu. Di dalam Yeremia pasal 32 ayat 7 yang berbunyi demikian, lihatlah, akulah Yahweh Elohim dari semua yang hidup. Adakah yang terlalu sukar bagiku? Ini satu pertanyaan dalam. Adakah yang terlalu sukar bagiku? Gak ada yang sukar bagi dia. Kalau alam semesta ini diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, dia juga bisa menyediakan bagimu apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Oleh karena itu, sekali lagi, mujizat masih ada bagimu. Yakin, minta kepada dengan sungguh-sungguh, maka akan terjadi bagimu. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu itu terjadi bagi setiap anak-anak-Mu mendengarkan firman-Mu ini. Mereka mengalami mujizat apapun yang sedang mereka hadapi saat ini, kesulitan apapun, penyakit apapun,
Engkau masih punya mujizat bagi mereka. Maka saat ini juga ketika mereka mendengarkan firman-Mu, mujizat-Mu terjadi bagi mereka. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tidak ada jalan dibukakan jalan, yang sedang butuh sesuatu atau materi, Engkau bisa membuat mujizat dengan cara-Mu yang ajaib. Kami percaya Engkau Bapa yang kekal, Bapa yang maha kuasa, Bapa yang memiliki kehidupan kami, maka Engkau juga menyediakan yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, tanamkan firman-Mu itu berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hati setiap anak-anak-Mu, sehingga menjadi kekuatan baru, pengharapan baru dalam Engkau. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, orang tua, baik juga anak-anak, Engkau pelihara semua, seluruh hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, baik bangsa dan negara kami ini pelihara semua. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa. Haleluya. Amin. Salam, Yahweh berkati.